Individu sekarang itu terutama anak-anak memang sedikit lebih rentan kalau dibanding generasi dulu. Karena orang yang bunuh diri pun kadang juga sengaja merekam aksinya. Kadang juga ketika ada orang yang akan melakukan bunuh diri, kecenderungan sekarang kan juga bukan menolong, mengeluarkan HP cepat. Ini. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Samwes di Podcast S. Ini solusinya. Kali ini kita akan membahas bagaimana mencari solusi agar kesehatan mental masyarakat yang sekarang ini dipandang sebagai kondisinya darurat di Malang Raya, yaitu dengan salah satu indikatornya adalah ada 2 kasus bunuh diri yang terjadi di Malang Raya dalam tempo 2 minggu. Tontonan ini sama sekali tidak untuk menginspirasi siapapun yang punya niat bunuh diri. Tontonan ini ditujukan adalah untuk memberikan solusi bagaimana caranya niat-niat bunuh diri itu bisa dibatalkan dan bagaimana membangun kesehatan mental masyarakat di Malang Raya. Kita akan kehadiran seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Salis Yuniardi. Beliau adalah Wakil Ketua Ikatan Psikologi Klinis HIMSI, sekaligus sebagai Ketua HIMSI Malang Raya. HIMSI adalah Himpunan Psikologi Indonesia. Nanti kita akan tanya-tanya dulu, kita sapa. Selamat pagi Pak Salis. Selamat pagi. Sehat selalu Pak Salis. Alhamdulillah. Ya? Saya manggilnya Mas saja ya supaya akrab ya. Boleh. Mas ya, Salis. Yang penting bukan Mbak. Yang penting bukan Mbak. Mas Salis ini, Mas Dekan ini. Beliau sekaligus menjadi Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Luar biasa. Mas Salis, jadi ini kan dalam tempo 2 minggu, seperti yang kita ketahui ada 2 kasus bunuh diri yang sangat memprihatinkan. Yang pertama terjadi di Pakis, yaitu satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan 1 orang anak, yang kemudian masih meninggalkan 1 orang anak lagi. Itu bunuh diri. Padahal menurut kesaksian dari para tetangga dan RT di situ, keluarga ini sangat harmonis, sangat agamis, bahkan nampak dari luar masyarakat baik-baik saja. Terus yang baru kejadian 2 hari yang lalu itu adalah seorang perempuan yang diduga mantan mahasiswa Brawijaya, mantan mahasiswi Brawijaya, begitu pernyataan dari kampus, yang itu juga ternyata warga Karangploso di Malang. Itu bunuh diri dengan lompat dari lantai 12 di Malang. Dan ini kan sebelumnya itu terjadi juga, itu beberapa waktu yang lalu terjadi bunuh diri malah pelajar salah satu siswa SMA ya, sederajat itu, yang dia di Kepanjen, itu bunuh dirinya di Jembatan Soekarno-Hatta, yang kemudian itu lompat, dan itu kemudian pemerintah Kota Malang ternyata sekarang ini hampir di semua jembatan yang ada di Kota Malang itu diberi pagar pembatas yang tinggi. Nah, itu ironisnya adalah ternyata bukan untuk mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan, tapi ternyata untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan bunuh diri dengan cara lompat di jembatan. Sebenarnya ini ada gejala psikologi apa, Mas Sulis? Ya, jadi kita bicara penyebab ya. Penyebab. Artinya kita bisa melihat dari segi individu dan segi yang sifatnya kaitannya dengan komunitas sosial ya. Yang pertama untuk individu itu, kalau kajian klasik, bunuh diri itu hampir selalu terkait dengan depresi. Ya, terkait dengan depresi. Nah, yang menarik kalau kita berbicara depresi di Indonesia itu ternyata lebih lekat dengan depresi akibat persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, penyakit itu yang tak kunjung sembuh, seperti itu. Berbeda dengan depresi yang kalau di luar negara-negara yang sudah maju itu mostly berkaitan dengan masalah kehampaan hidup. Nah, tapi kalau di Indonesia sebenarnya lebih banyak tadi persoalan ekonomi, hutang yang numpuk, sama seperti keluarga tadi kan, itu kan ada persoalan hutang ya, ekonomi itu. Tapi yang menarik adalah kalau dulu itu kaitannya dengan depresi itu sangat lekat, akhir-akhir ini tuh
bahkan tidak harus depresi, stres. Ya. Stres itu berarti distres ya. Stres itu di bawahnya depresi, ini belum depresi. Di bawahnya depresi. Betul. Bahkan sekarang stres pun orang sudah bisa terdorong untuk melakukan bunuh diri. Ya, jadi nggak harus sampai depresi, tapi stres pun bisa sampai melakukan bunuh diri. Nah, mengapa ini terjadi? Ada banyak sebab. Misalnya seperti tumbuh kembang anak sekarang itu kan secara interaksi sosial mungkin agak beda dengan dulu. Sekarang itu kok lebih banyak dengan gadget. Ya. Akhirnya keterampilan pemecahan masalahnya nggak cukup berkembang karena karena kenapa yang bisa dia lakukan hanyalah sebatas menjadi penerima, pasif saja. Ya, itu. Terus kemudian di sosial media juga kita lihat dengan mudah mengakses hal-hal yang seperti itu, termasuk bunuh diri, sehingga itu kan bisa menjadi modeling. Kalau dulu kan kita, ada bunuh diri di Karangploso, hanya dengar saja. Tapi kalau sekarang bisa kita lihat, karena orang yang bunuh diri pun kadang juga sengaja merekam aksinya. Ya, belum lagi kadang juga ketika ada orang yang akan melakukan bunuh diri, kecenderungan sekarang kan juga bukan menolong, mengeluarkan HP cepat. Ini kalau bicara individu, artinya individu sekarang itu terutama anak-anak memang sedikit lebih rentan kalau dibanding generasi dulu yang memang kita kehidupannya sangat sosial sekali. Nah, kaitannya dengan yang kedua tadi yang saya katakan, yang kaitannya dengan sosial juga. Kenapa? Karena sekarang kehidupan itu kan jalannya begitu cepat. Sehingga orang terpaksa harus terus lari, kompetisi tinggi. Dan itu termasuk misalnya di bidang akademik. Stres akademik itu juga tinggi. Karena kalau kita lihat kayaknya anak sekarang itu sekolahnya lebih berat dari zaman kita. Saya dulu SMA, SMP itu masih sempat bolos kan kita. Sempat hiking kemana-mana Saya SMA kuliah itu aja harus ditinggal hiking kemana, naik gunung kemana gitu kan. Betul. Nah, sekarang ini kayaknya SD saja pelajaran udah ini, kemudian kompetisi antar siswa. Akademik. Betul stres akademik, stres terkait akademik ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan sosial juga. Sekarang pola keluarga berubah. Ya, kenapa? Karena kalau dulu orang tua kerja dari jam 8 sampai jam 5 pulang sampai rumah ngobrol dengan anak. Sekarang enggak. Pulang, orang tuanya kadang pulang larut, sibuk kerja, gini-gini. Belum lagi kalau pulang yang lebih banyak interaksi dengan handphonenya, anaknya juga dengan handphonenya. Sehingga ketika anak itu punya persoalan, dia itu katalisator untuk bisa cerita itu, kanal untuk bisa cerita itu nggak ada. Orang tuanya sibuk kerja, ibunya pulang malam, bapaknya pulang malam, pulang-pulang main HP, anaknya nggak punya begitu saluran. sharing ke sosmed, kadang tanggapannya tidak suportif. Yang namanya netizen itu kan bisa macam-macam, malah bisa-bisa kadang dia sharing pribadinya dibully secara malah terus kamu apa gitu dia tertekan malah. Dan yang terakhir itu keluarga, yang terakhir sosial sendiri. Sekarang itu kan kelekatan sosial kita kan juga semakin menurun ya. Daya kohesi sosial. Kohesi sosial. Hanya dengan tetangga itu hampir tidak cukup kenal. Kalau dulu kan namanya anak itu mainnya kan merupakan satu RT lah, apalagi kalau kita bicara perumahan apa itu. Itu yang juga perlu kita perhatikan, kepedulian tetangga. Ya kita nggak tahu juga ya, kelihatannya harmonis. Tapi sebenarnya harmonis betul atau enggak kan kita juga nggak tahu. Atau harmonis karena dia menyimpan sendiri gitu ya, mending menengahi gitu akhirnya. Tapi pada titik tertentu dia malah menjadi titik picu untuk semakin depresi. Ya apalagi kalau yang kasus sekeluarga tadi kan guru itu kan juga punya beban moral juga untuk menjaga nama baik profesi. Kadang itu yang membuat saya shock, Mas. Jadi bagaimana kemudian seorang guru yang kita anggap adalah tadi garis merahnya adalah mempunyai keterampilan untuk memecahkan masalah. Harusnya kan dia mempunyai keterampilan untuk memecahkan masalah. Dan itu kok bisa menempuh sampai jalan ke situ gitu loh. Begitu berita itu muncul, terus terang saya semalam itu nggak bisa tidur. Kenapa saya nggak bisa tidur? Kok bisa kejadian ini? Kalau misalkan bunuh diri yang terjadi tadi ya, penyebabkan memang ekonomi ya, berhutang, debt kolektor yang kemudian mengancam begitu, mempermalukan dan sebagainya, akhirnya membuat depresi, bunuh diri. Yang kedua memang
tentang penyakit kronis yang tidak sembuh-sembuh terus kemudian gantung diri. Kan itulah. Ini yang kemudian sangat menghentak itu adalah satu keluarga, bapak ibunya guru, kok bisa gitu loh. Artinya kok bisa gejala ini seperti itu gitu loh. Artinya guru-guru SD juga kan gitu loh. Artinya memiliki, ya kita menganggap bahwa pandangan masyarakat, guru itu kan pasti mempunyai keterampilan untuk menyelesaikan masalah. Sekarang itu siapa sih yang nggak punya masalah, Pak ya? Punya masalah semua ya, Pak ya. Tapi tadi dikuak lebih dalam bahwa ini memang ada semacam apa ya, kohesi sosial. Seperti itu, Pak ya. Jadi, karena kadang gini, kalau kita berbicara jenis profesi, itu kan juga ada ya profesi. Misalnya kayak saya sebagai psikolog, ini saya tuh juga punya apa ya, hal yang berat. Kenapa? Karena kalau saya psikolog, nerima klien cerita masalah. Sekarang kalau saya psikolog punya masalah, mau cerita kan juga cerita ke siapa? Psikolog kan malah cerita. Psikolog malah cerita. Itu. Malah nggak punya saluran untuk sambat ya. Betul, sama misalnya kayak guru, kita nggak tahu ya. Guru itu kan juga sama, saya juga guru kan. Itu kan juga harus menjaga citra ke masyarakat dan sebagainya. Tapi ini kok terjebak hutang dan sebagainya. Betul itu ya. Tapi yang pasti gini, sebenarnya kalau dalam literatur, artinya saya sebagai akademisi ya, bunuh diri itu orang melakukannya bukan karena sebenarnya pengen mati, enggak. Jadi analoginya seperti kita sekarang ada di lantai 5 ya. Ini kebakaran. Kenapa saya lompat ke bawah? Itu bukan karena saya pengen mati di bawah, enggak. Karena pengen selamat. Karena pengen selamat dari api ini. Dari api. Artinya itu kajian memang kita hanya dikumpulkan dari apa wawancara-wawancara pada pelaku bunuh diri yang gagal. Karena kalau pelaku bunuh diri yang berhasil, sayangnya nggak pernah berhasil diwawancarai. Itu keterbatasan riset kita. Keterbatasan risetnya karena sumber primernya, sumber utamanya meninggal. Jadi nggak bisa ditanyain kenapa kamu bunuh diri gitu ya. Tapi kalau yang gagal melakukan tadi, pengakuannya dia nggak pengen mati. Dia nggak pengen mati sebenarnya. Cuma nggak kuat dengan pain. Nggak kuat dengan pain penderitaan tadi ya, Pak? Nggak kuat dengan pain penderitaan sehingga dia menganggap bunuh diri adalah solusi. Betul. Dengan bunuh diri itu penderitaan selesai. Dia tidak menghadapi lagi. Jadi bunuh diri adalah exit strategi. Jalan keluar bagi dia supaya nggak pain tadi ya, Pak ya. Cuma begini, terkait dengan kasus yang satu keluarga ini, saya rasa kita butuh juga penjelasan dari forensik Polri ya. Karena kasus bunuh diri massal itu sebenarnya jarang sekali terjadi, kecuali kaitannya dengan ideologi-ideologi. Betul. Karena bisa jadi seringkali kasus di Indonesia ya kan. Misalnya kayak dulu yang istri seorang ibu membunuh anak-anaknya, itu kan sebenarnya bukan bunuh diri anak-anaknya, tapi oleh ibunya itu anak-anaknya dibunuh. Ya, kemudian setelah itu dia bunuh diri. Sehingga kasus yang keluarga ini juga perlu data dari Polri, apakah bapak, ibu, dan anak yang masih 13 tahun 13 tahun. Itu bunuh diri bersama atau sebenarnya satu orang yang kemudian membunuh yang berikutnya dan dia memang perlu pendalaman lebih lanjut, Pak, ya. Karena tadi bunuh diri massal itu relatif jarang sekali. Jarang terjadi, kecuali yang terkait dengan hal ideologis misalnya dengan keyakinan itu. Oke, Pak Jelejari, apa yang kemudian bisa diberikan solusi atau kita sebagai masyarakat nih, kita sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial, apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal-hal terjadi, Pak? Pertama, secara individu yang ini harus jadi perhatian kita semua, terutama kalau sudah remaja ke dewasa harus diajarkan ini. Kita harus bisa membangun mental health, kesehatan mental untuk diri sendiri. Paling tidak kita pakai bisa 4 indikator. Kalau kita mau sehat secara mental, satu, kita harus kenali diri kita. Kurangnya apa, kelebihannya apa, potensinya apa, dan saya tahu mau kemana. Dan itu sebenarnya bisa diajarkan dari kecil. Tentang aspirasi karir misalnya. Dan anak difasilitasi minatnya apa, bukan minatnya orang tua loh ya. Kadang-kadang orang tua itu maksa. Anaknya mau ke sana, minat aspirasinya orang tuanya gagal jadi model, anaknya yang suruh jadi model. Orang tuanya gagal jadi dokter, jadi profesor, anaknya yang ini. Akhirnya tekanan akademik tadi ya, Pak ya. Itu satu.
kita harus membangun apa istilahnya, mengajari anak-anak kita tentang satu pengenalan diri sendiri, yang kedua coping problem atas stres sehari-hari. Ya, makanya itu juga anak kita perlu diajari interaksi sosial, jangan dibiarkan hanya di rumah dengan gadgetnya aja. Betul. Yang ketiga produktif. Produktif itu berarti anak-anak kita juga harus kita ajari untuk bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk pengembangan dirinya. Betul. Ya, dan yang terakhir ini dikatakan sehat mental itu kalau mampu berkontribusi secara sosial. Artinya apa? Meskipun itu masih SMP, kita kalau sebagai orang tua ya harus bagaimana mengajari anak kita untuk berkontribusi sosial. Kalau ada kegiatan warga ya misalkan berarti kerja bakti betul, RT gitu ya kita ajari. Betul. Sebentar lagi Ramadan biasanya ada megengan. Ada megengan, ayo bawa betul. Kan gitu ya 17-an ya keluar rumah. Sesederhana itu betul, sebenarnya Pak, betul. Diajak ketemu tetangga kalau kita punya kue itu disuruh berbagi gitu itu. Jadi itu, dan itu sebenarnya kan di dalamnya juga sudah kita berbicara tentang perlunya sekarang ini kita mempererat kohesivitas keluarga dan sosial tadi. Kohesivitas keluarga. Betul, dan di sini berarti perannya bukan dalam arti pemerintah negara ya, tapi paling enggak kesadaran lingkup sosial kita, misalnya RT harus sering-sering ada kegiatan antar warga. Dulu zaman saya kecil itu tiap minggu, Sabtu Minggu itu mesti ngumpul di pos kampling, entah itu babat di barongan atau bersih-bersih kali gitu Pak ya. Sekarang jarang. Termasuk sediakan itu ruang-ruang bermain untuk anak. Ruang bermain. Jangan habis untuk jalan dan ini semua. Zaman saya kecil dulu kan kumpulnya di pos kampling, main kentongan, terus bersih-bersih kali. Kadang tidak Sabtu Minggu pun pokoknya bapak-bapak ngumpul atau pemuda ngumpul itu saya bersih-bersih barongan gitu, babat-babat pring, nandur gedang gitu biasanya Pak ya. Kalau anak dulu kan malah dimarahi karena kebanyakan main. Anak sekarang kan dimarahi karena nggak pernah main. Itu loh, saya jadi ingat dulu dipukul ibu saya sama nggak pulang-pulang maghrib. Nggak pulang-pulang maghrib, wadus di kali, mandi di kali gitu kan, nyari tebu gitu kan, di barongan tebu. Mohon maaf itu nyari apa nyuri tebu? Nyari Pak, sama nyuri. Kalau di lahannya orang nyuri tebu, nyuri tebu itu. Tapi kan bismillah kan nanti halal. Bismillah dulu sebelum makan, halal tadi. Itu yang secara individu di keluarga dan masyarakat. Sekarang yang kedua adalah sekolah, betul. Sekolah juga harus punya peran penting. Apa? Kita harus ingat sebenarnya tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan itu sebenarnya mengembangkan potensi optimal siswa. Betul. Artinya nggak perlu kita nyeragamkan seluruh siswa itu harus sama. Matematikanya harus minimal 7 semua. Bahasanya nggak apa-apa. Satu anak itu memang senang matematika 8, sementara anak yang lain memang senangannya bahasa Indonesianya 8 tapi matematikanya 5. Ya nggak apa-apa. Kalau saya sebagai psikolog ngomong begitu. Artinya apa? Sekolah itu harus bisa menjadikan sekolah yang ramah anak. Betul. Indikatornya sekolah ramah anak itu apa? Sederhana. Siswanya kalau liburan itu sedih, kalau lulus itu sedih. Loh, kok bisa Pak? Kalau liburan sedih, kalau lulus sedih. Kenapa? Kenapa? Karena sekolah itu suasananya sangat menyenangkan. Sehingga ketika dia mau liburan, sedih. Kayak sekolah cuma di sekolahin, masih kayak sekolahin. Lulus nggak usah lulus gitu. Karena sekolahnya menyenangkan. Ya nggak lulus. Tapi di kita kan Pak. Jadi ini pencerahan bagi saya, bagi sekolah anak itu, siswa itu libur malah sedih. Karena nggak bisa bersenang-senang di sekolah. Kita mendidik anak itu yang penting apa? In your school, have fun. Karena masing-masing anak punya aspirasi. Betul. Hanya apa? Biarkan dia menemukan kebahagiaannya. Dia ngembangkan sesuai bakatnya, nggak harus dipaksa untuk yang the best 10 itu nggak harus. Kadang-kadang jadi orang tua ini termasuk saya lah, kepingin anak saya pinter, saya masukkan les sana sini. Anak yang tadinya belajar waktunya bermain habis untuk belajar di sekolahan udah belajar kayak gitu. Sorenya, malamnya, wah ini teguran buat saya ini Mas. Terima kasih Pak. Teguran aja nggak campuran ya. Jadi sekolah juga harus memahami termasuk isu yang terbaru di sekolah itu apa? Bullying. Bullying itu juga harus kita
ini kan bersama ya, tanggulangi bersama dengan ya tadi mengajari anak, karena kadang kita juga nyontohi yang tidak baik. Betul, betul. Jadi itu tadi itu pribadi, sosial, pribadi, sekolah, keluarga, sosial, sekolah. Betul. Termasuk keluarga itu juga yang harus kita ingat gini. Saya belajar dari klien-klien saya yang punya masalah dengan tumbuh kembang anak atau apa. Itu sering saya tanya, ada apa ibu bapak kok kerja begitu keras? Jawabannya selalu pengen memberikan yang terbaik untuk anak. Betul, betul. Maksudnya gimana penjelasannya? Ya memberikan makanan yang terbaik, fasilitas yang terbaik, sekolah yang terbaik. Saya tanya anaknya, sebenarnya kamu sendiri tuh pengennya apa? Mama papa lebih sering ngobrol sama aku. Sederhana itu di keluarga. Iya, betul. Itu kok yang dibutuhkan anak. Yang dibutuhkan kasih sayang, anak. support, bukan mobilnya yang ganti dari Avanza ke Innova. Betul. Kadang-kadang orang tua merasa bahwa oleh anaknya kasih hal yang baik atau yang baik itu senang, padahal anak-anak hanya kepingin berbicara dengan orang tua. Oke, sederhana itu Pak. Betul, betul. Dan ya kita kembali ke nilai-nilai tradisi kita lah. Itu semuanya sudah sangat dicontohkan oleh orang-orang pendahulu kita lah. Ya kayak di kita orang Indonesia kan konsep gotong royong. Itu harus kembali. Betul. Jadi kan memang sudah masyarakat itu terlalu individualis. Urusanmu. Betul. Jadi kadang ketemu hanya 3 kali. Idul Adha, Idul Fitri, sama kalau 17-an. Oh iya. Di perumahan itu, di perumahan itu. Iya, betul. Kok di perumahan itu begitu. Ini ceritanya saudara saya juga gitu. Memang jarang ya ketemunya. Bener itu, Pak. Sama tambah satu lagi, Pak. Kalau ada tetangga meninggal baru melayat. Itu pun kalau sempat. Iya kan? Itu pun kalau sempat gitu ya. Betul, Idul Adha, pokoknya hari keagamaan lah ya, hari besar keagamaan baru ketemu. Iya. Betul. Makanya ini tentang kesehatan mental itu masalah individu betul, tapi sebenarnya keluarga dan sosial itu punya peranan lebih besar. Keluarga dan sosial punya peranan lebih termasuk besar. Termasuk sekolah. Termasuk negara sebenarnya juga yang saya bilang tadi menyediakan fasilitas-fasilitas untuk pengembangan anak, cukup tempat bermain yang cukup. Sekarang semua jalan habis untuk mobil. Anak mau sepedaan nggak berani. Iya sekarang. Zaman saya kecil dulu kalau sepedaan enak aja Pak. Iya, kemana-mana. Kemana-mana sepedaan. Sekarang aja kalau jangankan naik sepeda motor, naik sepeda biasa, naik sepeda motor aja takut. Karena jalanan udah begitu padat. Sementara jalan kaki nggak ada. Jalan kaki nggak ada. Trotoarnya. Oke, siap. Hanya itu tanggung jawabnya pemerintah. Itu tanggung jawabnya pemerintah. Ya, ada porsi masing-masing lah. Kita sebagai individu harus bertanggung jawab atas diri kita, keluarga ada porsinya, sosial porsi, pemerintah ada porsinya. Betul. Oke, Pak Salis, saya terima kasih, ini sudah terbuka sekali dan saya yakin ini sangat bermanfaat bagi pemirsa Jawa 1. Mohon maaf banyak belaan game anunya. Iya, enggak apa-apa Pak Salis, memang ya ini kita membahas masalah yang serius, tapi untuk agar kita sehat mental, kita juga sambil istilahnya ada joke atau humor. Betul Pak Salis. Ya, apalagi ini situasi politik panas, kita aja yang guyon. Betul. Karena humor ini kan salah satu untuk rilis ketegangan. Sekaligus membangun keakraban sosial. Pak Salis, terima kasih. Nanti sampai juga ketemu lagi. Insya Allah sehat selalu. Sehat selalu Pak Salis, tetap semangat. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang fenomena bunuh diri atau yang terkait dengan kesehatan mental masyarakat yang ada di Malang Raya, dan ini saya yakin juga terjadi di seluruh Indonesia. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Salis tadi mampu memberikan inspirasi bahwa ternyata kesehatan masyarakat itu sangat banyak pihak yang berperan, mulai dari individu, bagaimana kemudian keterampilan untuk memecahkan masalah, yang kedua tadi dari keluarga yang sekarang ini memang benar-benar perlu diperhatikan, yang ketiga dari sosial dan kemasyarakatan, termasuk dari lingkungan sekolah. Tentu ini membutuhkan peran dan tanggung jawab semua pihak agar masa depan yang kita bangun menjadi lebih baik. Demikian, ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam sehat, salam semangat.